Balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang bakal nemenin di waktu luang kalian cuy. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita anime berjudul Kekai Sensen yang akan mengisahkan tentang pemuda bernama Leonardo Watch, di mana dalam menjalani hidup suramnya secara kebetulan dia malah terseret ke dalam urusan sebuah organisasi rahasia bernama Libra. Ya, nggak perlu berlama-lama, langsung aja ke cerita lengkapnya. Cerita bermula dengan memperlihatkan bocah puber bernama Leonardo Watch sedang berlari di tengah kota bernama Helsalemlot, sebuah tempat di mana manusia dan para monster hidup berdampingan, di mana tercipta sekitar 3 tahun lalu, merubah kota yang dulunya New York seketika dalam satu malam. Sebuah gerbang terbuka memunculkan kabut mistis bersamaan kedatangan para monster. Dan kini Leonardo Watch tengah berlari mengejar seekor monyet Sonic yang baru saja mencuri kamera miliknya, sampai tiba-tiba dia terkena ledakan efek dari serangan teroris. Sesaat kemudian Leonardo disambut oleh kaki menempel ke mukanya, yakni milik seorang bernama Zap Renfro, di mana sepertinya sedang mencari-cari dia. Namun untuk Leo sendiri nampaknya dia sama sekali tidak mengenal si Zap ini. Lalu diceritakan awal mula kejadian ini tepatnya sekitar 1 jam sebelumnya. Kala itu waktu Leo sedang duduk di kafe seorang diri, tetapi karena dia tak punya duit, si waiter bernama Viviane pun mentraktir Leo secangkir kopi dan seporsi burger, sambil dia memeriksa beberapa berkas-berkas mengingat dia saat ini bekerja sebagai wartawan. Namun sebelum Leo sempat memakan hidangannya, tiba-tiba monyet Sonic muncul secepat kilat mencuri kamera miliknya. Dan seperti itulah sampai akhirnya dia bertemu Zap. Lantas setelah itu Zap pun membawa Leo menuju markas dari organisasi Libra. Meskipun Leo tahu kalau Zap sepertinya salah orang, tapi karena dia juga punya urusan dengan Libra, Leo pun menurut untuk mengikutinya. Sampai akhirnya mereka pun tiba di sebuah gedung sebagai markas organisasi Libra. Di sana terlihat ada beberapa orang dari si ketua bernama Klaus von Reinhardt, juga satu wanita bernama Chain Someragi. Dan di saat inilah identitas Leo terbongkar saat Klaus memanggilnya Johnny Landis, orang yang baru saja organisasi rekrut, namun dibantah Chain dengan bilang kalau Johnny Landis sudah mati. Berusaha menjelaskan, bertepatan itu dari TV disiarkan kalau baru saja terjadi perampokan, hingga akhirnya penayangan berubah menampilkan seorang teroris bernama Fem dengan julukannya Raja Kebejatan. Di sini Fem menantang Libra untuk mencari sebuah gerbang sebelum iblis menemukannya duluan. Lalu tiba-tiba muncul bayangan iblis dan menghancurkan markas Libra. Untung saja Klaus melindungi Leo meskipun membuat dirinya terluka. Karena itu sebelum gerbang terbuka lagi dan iblis muncul kembali, mereka harus bergegas mencari dan menghancurkan media dari gerbang itu. Namun dengan peristiwa yang terjadi secepat kilat tanpa bisa diikuti mata manusia, Zap menuduh Leo kalau dialah orang yang membuka gerbang dan berniat menghajarnya. Tapi Klaus menyuruh Zap berhenti, di mana Klaus sepertinya sadar kalau si Leo bisa melihat semua kejadian dalam sepersekian detik tadi. Barulah di sini Leo menceritakan tentang awal mula dia mendapatkan kemampuan tersebut. Semua bermula pada 6 bulan silam. Dengan adik Leo yang mengalami kelumpuhan, dia dan keluarganya memilih datang ke Helsalemlot dengan harapan kalau di kota ajaib ini bisa menyembuhkan adiknya Misela. Tapi di kala itu tiba-tiba gerbang terbuka memunculkan sebuah makhluk di hadapan Leo dan Misela. Makhluk itu bertanya pada mereka tentang siapa orang yang akan dijadikan saksi bagi segala peristiwa di dunia ini. Mendengar itu, keduanya langsung paham konsekuensi dari pertanyaan itu. Akan tetapi dengan tubuh Leo membatu ketakutan, tepat saat itu Misela menawarkan untuk mengorbankan diri dan membiarkan kakaknya menjadi saksi. Akibatnya Misela pun kini kehilangan penglihatannya semenjak kejadian tersebut. Juga alasan itu pula lah yang menuntun Leo datang ke Libra. Sesaat kemudian muncul pasukan dari satuan GLPD yang datang bertujuan menangkap anggota Libra dengan mengkambing hitamkan mereka sebagai penyebab tindakan teroris sekarang ini.
Karena itu, Klaus pun langsung membantai mereka semua menggunakan teknik darah miliknya. Sedangkan mengikuti Zap, Leo pergi mencari monyet yang diduga merupakan gerbang iblis sebelum mereka dikejutkan serangan monster menghancurkan jalan dan gedung-gedung. Sambil Zap melawan pakai teknik darah dan pergerakan kilatnya, Leo terus berlari menuju si monyet dan berniat menembak dia sampai ketika resmi tergabung dalam kelompok Libra. Setiap paginya Leo dipertunjukkan Zap yang selalu dihajar Klaus ketika berusaha menyerangnya dari belakang. Lalu berlanjut pada Klaus bersama Stephen A. Starface yang sedang membicarakan mengenai kekuatan Leo yang disebut sebagai mata Tuhan. Menurut rumor, mata milik Leo itu memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan. Karena alasan tersebut bisa dipastikan kalau Leo pasti akan menjadi incaran banyak orang. Scene beralih pada Leo yang sudah alih profesi dari sebelumnya sebagai wartawan, kini dia bekerja sebagai kang antar pizza. Mengirim ke tempat pelanggan, dia dikejutkan oleh orang di baliknya, yakni Zap, tanpa sehelai baju pun sambil memamerkan lato-lato berbatangnya. Setelah Zap di sini tahu kalau si pengantar pizza itu adalah Leo, dia pun tidak mau membayar. Bahkan terus mengikuti Leo dan merebut semua pizza yang diantarnya. Sampai ketika secara mendadak Leo berhenti, di mana saat ini dia dikejutkan pada sebuah mobil yang dari luar nampak seperti mobil laundry biasa, namun berbeda menurut pandangan mata Tuhan milik Leo. Mengetahui itu, Zap pun langsung menghubungi Chen dan menyuruh dia untuk segera melacak mobil itu. Tapi bertepatan itu, Zap yang tidak bisa melihat kamuflase monster tingkat tinggi tidak menyadari datangnya serangan. Membuat dia tergeletak dan berusaha menjangkau baju Leo sebelum akhirnya Leo dibawa pergi oleh monster itu. Di dalam mobil itu, Leo bertemu dengan pengguna sihir kamuflase tadi. Penasaran bagaimana Leo bisa menembus sihirnya, dia pun membuka paksa mata Leo. Barulah dia berteriak kegirangan dan berkeinginan untuk membedah mata Tuhan ini sehabis usai mengirimkan manusia hidup yang akan dijadikan sebagai makanan monster di komplek Beyond. Di sisi lain, para anggota Libra lainnya sedang dalam kebuntuan melacak keberadaan Leo. Sampai ketika dokter menelpon kalau darah yang ditransfusikan ke tubuh Zap seketika itu pula langsung menghilang entah kemana. Di mana ternyata Zap telah menggunakan teknik darahnya untuk menciptakan benang darah yang terhubung ke baju Leo. Karena itu setelah Zap membakar sumbunya, Chen pun mengikuti arah dari kobaran api itu. Sedangkan Leo sendiri kini mencoba mengganggu fokus para penculik dengan meresonansi mata Tuhannya pada mereka. Dan menunjukkan berbagai macam penglihatan hingga membuat mobil mereka terjungkir. Kemudian bertepatan itu, Stephen, Klaus, dan pelayan Libra bernama Gilbert F. Altstein berhasil menyusul si penculik. Tapi, naas serangan mematikan Klaus yang berhasil menghancurkan mobil teroris juga mengenai Leonardo dan mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, Leo pun sembuh dan diperbolehkan untuk segera pulang ke rumah. Memanfaatkan waktu luang sebelum pulang, dia berjalan-jalan sambil memotret sampai dia tiba di kuburan rumah sakit. Di sana dia bertemu wanita berkepribadian riang duduk sendiri dan mengaku sebagai hantu. Memperkenalkan diri sebagai White, dia mengajak Leonardo untuk menjadi temannya. Setelah Leonardo pulang, kini dia dihadapkan pada rumah kosnya yang sedang dihancurkan untuk dirubah jadi hotel. Karena itu, Leo pun diusir secara paksa sama bapak kos. Dengan itu, Leo pun tinggal di markas Libra. Kemudian Zap datang dan tanpa memperhatikan langsung duduk di atas muka Leo. Dia sedang kesal sehabis ditantang kelahi sama berandalan, tapi hal yang membuatnya kesal adalah fakta kalau berandalan itu masih bisa hidup setelah ditebas lehernya.
Ternyata Stephen di sini juga baru menerima berkas mengenai peredaran narkoba jenis baru bernama Angel Scale yang berefek bisa mengubah fisiologi dan ketahanan seseorang dalam beberapa saat. Lalu Chen tiba-tiba muncul membawa kaset berisi rekaman CCTV yang menunjukkan efek obat itu dapat merubah manusia menjadi monster. Namun masalah utamanya adalah di mana rekaman ini didapatkan dari dunia luar. Mengartikan kalau peredarannya sudah sangat luas bahkan sampai keluar dari Hell Salem Lot, sebuah kota yang tertutup dari daerah luar. Karena itu, seluruh anggota Libra pun diperintah untuk mencari rute dari penyebaran Angel Scale. Tapi walaupun sudah mengorek info dari para mafia, tetap saja mereka tak dapat menemukan apa-apa. Menghadapi kebuntuan, Klaus pun menemui anggota lain Libra yakni Keke untuk menuju ke komplek Beyond yang dikuasai oleh monster bertujuan mencari informasi pada seseorang yang berkemungkinan besar tahu mengenai hal ini. Sampai di tujuan, dia bertemu seorang Grandmaster catur bernama Korsakov Ulchenko di sana. Meskipun dia sendiri menentang dan mengatakan kalau Klaus salah orang. Mereka semua datang untuk menemui salah satu bos monster yaitu Don Arlelele Eruka Fulgrose. Di sini sebagai syarat mengajukan permintaan atau pertanyaan, mereka harus bisa menang atau paling tidak mengimbangi Don Arlelele pada waktu tertentu dalam bermain Prosper. Sebuah game orisinil komplek Beyond yang hampir mirip seperti catur. Orang pertama yang akan maju adalah Ulchenko. Sebelum itu, Klaus memberi saran padanya supaya jangan sekali-kali mencoba melancarkan skakmat pada Don Arlelele. Tapi saran dari Klaus ini dihiraukan begitu saja dan langsung masuk ke sebuah ruangan di mana di sini waktu berjalan dalam kecepatan berbeda dari waktu di luar ruangan. Meminta sebuah nuklir untuk negaranya juga meminta supaya Klaus dan Keke disingkirkan supaya kunjungan Ulchenko tidak tersebar. Don Arlelele memberikan dia waktu 10 jam untuk bertahan dan mengimbangi permainan Prospernya. Di sisi lain, Klaus sendiri memiliki pendapat kalau soal urusan Prosper tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan Arlelele terlihat dari banyaknya jumlah otak yang dimiliki, menandakan tingkat kecerdasan yang berada jauh di atas manusia. Terbukti setelah hampir 10 jam berjalan di dalam ruangan, Ulchenko keluar dengan tubuh terkulai lemah dan berakhir kalah di pertandingannya. Sebelum kepalanya dipenggal karena kekalahannya, Klaus pun menyelamatkan dia dengan memohon supaya perjanjian Arlelele dan Ulchenko ditunda sampai sehabis pertandingannya usai. Karena itulah, Klaus pun harus menghadapi kumpulan otak Arlelele selama periode waktu 99 jam. Supaya bisa menyelamatkan Ulchenko sekaligus informasi jalur edar narkoba Angel Scale. Permainan terus berlangsung bersamaan dengan tubuh Klaus yang sangat terbebani sampai-sampai dia mimisan akibat otaknya, yang terus fokus bekerja mencari langkah-langkah tepat dalam menjalankan bidaknya. Untung saja setelah semua perjuangan Klaus bertahan dari gemburan Arlelele, 99 jam berakhir membuat Ulchenko dibebaskan, juga tujuan utamanya mencari rute Angel Scale berhasil didapatkan. Mendapati tubuh Klaus yang tak berdaya, Keke langsung memerintahkan seluruh anggota Libra menyerang sekuat tenaga markas si pengedar. Dan syukur semuanya berjalan dengan sukses mengakhiri pengedaran Angel Scale. Mengadakan perayaan atas keberhasilan operasi, seluruh anggota Libra kini berkumpul di markas mengadakan pesta bersama-sama. Suasana sangat ramai sampai ketika saat Leonardo bercerita kalau dalam perjalanannya kemari dia baru saja melihat seseorang dengan cahaya merah darah berbentuk layaknya sebuah sayap di kereta. Seketika keadaan yang tadinya meriah pun langsung senyap dengan seluruh anggota bergumam khawatir di mana ternyata identitas dari sosok yang disebut Leo itu adalah vampir. Kabar kemunculan monster paling berbahaya ini menghasilkan keputusan untuk memanggil spesialis untuk menangani ancaman tersebut. Dipanggil dengan sebutan Lucky Abram, orang ini adalah pemimpin dari investigasi mengenai bangsa vampir. Memiliki kata beruntung dalam julukannya, terungkap alasan mengapa dia dijuluki itu. Dijelaskan bertepatan kemunculannya di mana dia mempunyai keberuntungan maksimal yang menghindarkan dirinya sendiri dari mara bahaya. Tapi tanpa Abram sadari, dia justru memberikan kesialan tiada tara pada orang di sekitarnya. Karena itulah anggota Libra bisa mengetahui kedatangan Abram sesaat setelah muncul berita ledakan pesawat yang baru saja tiba di bandara.
Langsung saja memanfaatkan mata Tuhan milik Leo, Abram meminta supaya dia mencoba melihat isi secari kertas yang dipegang erat oleh sepotong tangan vampir yang diduga berisikan nama-nama vampir terkuat dari kelompok Elder 13. Karena ketidaksukaan para Elder saat nama aslinya disebut, mereka sangat merahasiakan nama aslinya. Bahkan saat Leo mencoba membaca isi kertas itu, sebelum dia bisa membaca dengan jelas seluruhnya, tiba-tiba mata Leo seperti akan terbakar oleh tulisan itu. Lalu mereka pun menuju ke titik pusat Hell Salemlot sambil melakukan dokumentasi pembuktian mengenai keberadaan Elder 13. Membuka mata memeriksa ke dalam jurang, percikan cahaya muncul begitu cepatnya hingga terlihat cahaya merah dari vampir, di mana tidak hanya 13 dari mereka. Begitu banyak, bahkan mungkin sebanyak ribuan dari mereka tinggal di dalam jurang, membuat mata Tuhan yang terus berusaha melihatnya pun mengalami overdrive. Kemudian tiba-tiba Klaus mendapat panggilan untuk membantu Stephen dan Keke yang sedang menghadapi dua pasang vampir di stasiun bawah tanah kota. Bersamaan kondisi Stephen dan Keke yang sedang terdesak, melalui rekaman pertarungan mereka dari Chain, Leo kini mencoba sekuat tenaga untuk melihat kelemahan sekaligus nama para vampir yang akan digunakan untuk syarat penyegelan. Sampai ketika kereta mereka tiba di lokasi pertarungan dan tanpa basa-basi menyebutkan nama sang vampir, Klaus pun menyegelnya dengan merubah musuh ke dalam bentuk salib. Pada sisi Leo sendiri, setelah melihat semua kumpulan cahaya merah darah tadi, membuat dia bertanya-tanya tentang bagaimana umat manusia bisa bertahan hidup. Di mana menurut pandangannya, kalau saja para vampir muak hidup berdampingan dengan manusia, bisa dipastikan seluruh umat manusia akan musnah. Sampai ketika dia membuka matanya pada anggota Libra yang memiliki aura spesial dari orang lain, memberikan secercah harapan pada umat manusia. Hari berganti, menunjukkan Zab dan Leonardo lagi mencoba melarikan diri dari amukan monster truk di belakangnya, bergerak begitu cepat menghancurkan segala benda di depannya. Keporak-porandakan ini didalangi oleh teroris bernama Aligura si Ratu Monomania, salah satu bagian dari Elder 13 yang sekarang mengendalikan monster truk untuk merebut kembali pujaan hatinya dari Libra. Karena itu, Libra pun menyuruh Doc Hammer, orang yang dicari Aligura, untuk membereskan masalah ini. Di sisi lain, Zab dan Leo masih dikejar sampai ketika Leo terlempar dan nyangkut di monster itu. Kemudian Leo pun ditangkap Aligura ke dalam monster. Selepas itu, Aligura yang psikopat bercerita mengenai pacarnya Deldro, di mana memiliki perilaku kejam dan keji sesuai pada tipe idaman dia. Tapi karena tampangnya kurang good looking, Aligura pun memblender tubuh dan seluruh darah Deldro yang merupakan bangsa vampir dan memindahkannya ke tubuh Doc Hammer. Kemudian anggota Libra lainnya telah bersiap bersama Doc di depan monster truk. Sesaat kemudian Doc dengan Deldro pun menyatukan kekuatan dan langsung menghantam lawan sekuat tenaga. Sementara kondisi Leo sedang disiksa supaya mau saling curhat mengenai orang yang ditaksirnya. Leonardo sendiri berbicara kalau saat ini dia tidak menaksir siapapun, namun ada satu perempuan tengah dekat dengannya. Meskipun Leo sendiri merasa bingung tentang hubungannya dengan White sekarang ini. Mendengar cerita itu, Aligura langsung menyarankan Leo supaya menembaknya saja. Barulah bertepatan itu, Stephen menghubungi Leo memerintahkan dia untuk mengendalikan jalur pergerakan si truk menggunakan mata Tuhannya. Kemudian bersambung dengan Klaus tengah bersiap menerbangkannya agar mengarah ke tempat Doc yang bersiap melancarkan pukulan terakhir menghancurkan monster truk jadi berkeping-keping.
Berakhirnya tragedi itu, Leonardo yang terus kepikiran pada perkataan Aligura pun berakhir mengajak White menyelinap keluar dari rumah sakit untuk mengajaknya nonton film bersama. Di mana film yang ditonton mereka itu tak disangka membuat White merasa terharu dengan jalan cerita yang menceritakan kehidupan saudara kembar. Keesokan harinya, meski sudah ada perundangan dan hukum yang mengatur tentang keberdampingan hidup bersama para monster, masih ada tempat yang bertingkah rasis pada penghuni komplek Beyond, seperti halnya toko burger yang dikunjungi Leo saat ini. Di mana setelah mengambil burger pesanannya, di jalan dia melihat seorang monster baru saja tertabrak dengan cukup keras oleh mobil yang melintas. Tapi polisi di sana sama sekali cuek atas kejadian ini. Untung saja monster itu tidak terluka karena benturannya, dan malah meminta burger pada Leo yang mengkhawatirkannya. Sampai saat si penabrak muncul dalam keadaan emosi dan malah memarahi si korban. Melihat monster itu yang terlihat sangat menginginkan burger, dua bapak kurir tersebut pun memberikan burger sisa kepada dia sebagai bukti damai. Berlanjut di hari berikutnya, Leo lagi-lagi melihat monster yang kemarin sedang tengok-tengok di pinggir jalan. Karena itu, dia pun menyapanya juga menanyakan nama yang diketahui adalah Nedge. Rupanya, Nedge saat ini sedang menunggu dua orang yang menabraknya kemarin, di mana sedang membelikannya burger. Di sini Leo pun terkejut dengan harga burger yang dilipatkan menjadi 4 kali lebih mahal dari harga aslinya. Tak suka dengan perlakuan seperti itu, Leonardo memutuskan untuk membelikan burger mulai besok tanpa mengambil untung dari Nedge. Benar saja, hari-hari berlanjut dengan Leo dan Nedge yang semakin akrab sambil menikmati burgernya. Menceritakan mengenai masing-masing keluarga, Nedge mengatakan kalau dia dan ibunya sama sekali tidak saling ingat. Meski saling kenal, tapi Nedge bilang kalau ibunya bahkan tidak ingat kalau pernah melahirkan Nedge. Dan scene berpindah pada dua bapak-bapak penabrak Nedge. Mereka saat ini sedang sangat ketakutan pada ancaman dari si penagih hutang, sampai membuat si bapak gendut ngompol. Karena tidak kuat pada baunya, si bapak jangkung pun menggunakan masker untuk menangkal itu. Sampai tiba-tiba lagi-lagi mereka menabrak Nedge saat menyeberang. Dengan perasaannya yang sedang gak karuan, si bapak gendut terus memukuli Nedge sampai kepalanya berubah menjadi merah. Lalu barulah keesokannya muncul berita mengenai pingsan massal di mana diikuti amnesia pada para korbannya. Leo yang tidak sengaja mendengar lokasi kejadian tragedi tersebut spontan langsung berspekulasi kalau itu adalah ulah Nedge. Mencari-cari keberadaannya, teringatlah Leo pada tempat tinggal yang diberitahukan oleh Nedge. Di mana syukurnya Nedge ada di sana, namun sayangnya dia sama sekali tidak bisa mengingat kejadian apa saja selama beberapa jam ke belakang. Lalu tiba-tiba muncul dua kurir biadab memukul kepala Leo menggunakan tongkat baseball, di mana dengan salah satu kurir yang kebetulan tidak menghirup gas dari kepala Nedge mengingat segala kejadian dan ingin memanfaatkan gas tersebut untuk menghapus ingatan debt collector mengenai hutangnya. Karena itu, mereka pun terus memukuli kepala Nedge sampai warnanya berwarna merah. Bertepatan itu, Leo sadar dan menyuruh Nedge untuk meredam amarahnya biar tidak melupakan ingatan dan kenangannya lagi. Sambil meresonansikan mata Tuhan miliknya, menjadikan kedua NPC ini keliengan dibuatnya. Pak Kurir pun kesal pada Leo di mana atas nasihatnya warna merah kepala Nedge jadi pudar, dan memilih memukul Leo sampai kepalanya berdarah. Hal itu berakhir membuat Nedge yang melihat marah besar menyebabkan ledakan gas seperti sebelumnya dengan jangkauan lebih luas. Membikin ribuan warga kota termasuk Leonardo melupakan semua hal dalam kurun waktu 2 minggu sebelumnya. Berlanjut membeli burger, Leo sendiri bingung kenapa dia beli untuk porsi 2 orang. Bertepatan itu, entah mengapa Leo tiba-tiba menangis. Tepat setelah itu, hal serupa terjadi seperti pertemuan pertama Leo dan Nedge. Dan karena keduanya tidak saling ingat, mereka pun berkenalan lagi.
Lalu setelahnya, Leonardo pun berkunjung ke rumah sakit untuk menemui White. Tiba di sana, Leo diperkenalkan pada kakak kembar White yang bernama Black. Melihat wajah dan penampilan Black, Leo teringat kalau dia adalah orang yang muncul di kereta. Namun Black menyangkal dengan mengatakan kalau ini adalah pertemuan pertama mereka. Sesaat kemudian, Leo dan Black makan siang bersama di kafe punya Viviane. Di sini terlihat kepolosan dan kecerobohan dari si Black. Sambil memakan pesanannya, mereka saling bercerita mengenai adik perempuannya yang memiliki sifat tomboy juga tekad kuat. Sampai ketika Viviane tak sengaja menumpahkan secangkir kopi panas dan hampir menyiram Leonardo. Untung saja Black yang ternyata punya kekuatan supranatural mampu menghentikan itu. Namun, hari berganti setelah terbiasa melihat upaya Zap mengalahkan Klaus. Secara tak biasa dia saat ini sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Bertepatan itu, orang yang dibincangkan kini menelpon Leo sambil video call dengan memperlihatkan kalau dirinya sedang ditawan segerombolan orang. Mengetahui itu, Klaus dan Leo langsung bergegas untuk menyelamatkan dia. Tapi faktanya itu semua adalah cuma akal-akalan Zap saja sebagai pancingan supaya Klaus mau datang untuk membantu pelunasan hutangnya dengan menjadikan Klaus sebagai ajang taruhan. Ketika tiba, Klaus langsung diseret ke dalam ring di mana tempat ini adalah arena pertarungan bawah tanah. Pada awalnya, Klaus menolak bertarung dan ingin segera menemui Zap. Namun sang MC mengatakan kalau mereka baru akan menyerahkan Zap setelah dia usai bertarung. Terpaksa meladeni aturan itu, Klaus kini dihadapkan monster kumbang badak atau kerap juga dipanggil Wangwung. Meski memiliki badan bongsor, sayang sekali dia bukan tandingan Mr. Klaus yang dengan sekejap mampu menumbangkannya. Hingga akhirnya sang pemilik arena ini yang tertarik pada kemampuan Klaus langsung turun ke dalam ring dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi pada Klaus. Sementara Klaus yang sudah sangat terlatih bisa segera menghadapi pola serangannya dan malah berakhir menghancurkan tengkorak sang pemilik. Memunculkan sebuah fakta kalau ternyata tubuh si pemilik sudah diambil alih oleh vampir. Walaupun begitu, dengan keberadaan Leo mereka pun berhasil menuntaskan masalah. Berlanjut dalam perjalanan pulang, Leonardo berpapasan dengan Black dan menawarkan tumpangan padanya. Kemudian mereka pun pulang bersama sambil berbincang-bincang ringan. Dengan berakhir saat Black meminta Leo supaya terus mau menjadi teman White. Tepat setelah berpisah, Black langsung mengganti setelannya sekaligus sikap dan watak yang berubah 180 derajat. Kemudian dia berjalan untuk menemui Fem yang tengah menunggu. Entah apa maksudnya, tapi di sini dia mengatakan kalau tidur panjangnya telah berakhir. Habis itu, singkat cerita hari berganti dan kini Black sedang menceritakan rekap kejadian tentang terciptanya Hell Salem Lodge. Di mana saat bencana misterius muncul yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain, orang-orang yang disebut caster sebagai pemilik kekuatan supranatural pun berkumpul untuk menciptakan penghalang bertujuan meredam keberlanjutan bencana. Diketahui kalau Black sendiri juga salah satu dari keturunan para caster, meskipun dia sendiri tidak ingin mengungkit hal itu. Beralih pada Zap yang sedang terpesona pada seorang kasir membuat dirinya sangat terobsesi untuk meminta nomor HP-nya. Sampai perutnya buncit karena terus berusaha modus kepadanya. Dan ketika di markas, Chen yang ternyata sahabat dari si kasir bernama Angelica tadi menyuruh Zap untuk berhenti mengganggunya setelah Chen mendengar curhatan panjang Angelica. Bertepatan itu, Stephen mendapat panggilan dari organisasi pemburu taring yang mengabarkan kalau gerbang vampir di India telah terbuka di mana kemungkinan tengah mengarah ke Hell Salem Lodge. Benar saja, keadaan kota saat ini sudah hancur tak karuan setelah dijadikan arena tarung oleh dua makhluk. Yang tak lain, salah satu darinya adalah vampir incaran mereka. Setelah mengonfirmasi, Kiki dan Stephen langsung menyerang sedangkan satu makhluk yang barusan melawan vampir kini malah mengejar Zap. Ternyata rupanya dia itu adalah guru dari Zap dengan julukannya sebagai Blood Battle God, bernama Rajuju Keishi Zuyoshi.
Kemudian saat si vampir mencoba memulihkan diri, guru Zap segera membuat benang darah terus membakarnya, merubah wujud vampir menjadi Zentaidan, bentuk pertahanan paling akhir dari bangsa vampir. Lalu bertemu anggota Libra lainnya, Raju protes ke Klaus yang tidak bisa mendidik Zap sampai tidak bisa hidup disiplin sambil terus menghina Zap yang membuat dia sampai kena mental. Karena itulah Zap akan dites oleh gurunya untuk membuat Zentaidan tidak menyerang ketika didekati dengan menghancurkan 6 matanya secara bersamaan. Mempertaruhkan hidup dan mati, Zap merasa semakin tertekan saat gurunya mengurung dia di dalam penghalang darah supaya tidak kabur. Tak bisa fokus dengan adanya kengerian hakiki di depan matanya, tiba-tiba HP Chen berdering yang merupakan panggilan dari Angelica. Menurut pembicaraan dan tanggapan dari Chen, besar kemungkinan kalau Angelica sedang engas karena memikirkan Zap. Namun Chen menanggapi kalau tidak perlu memikirkan Zap yang saat ini akan segera mati karena tak berani mengerjakan tes dari gurunya. Barulah tepat setelah itu, dengan fokus dan panas tubuh yang berpusat pada sebuah pusaka, secepat kilat Zap langsung menuntaskan tugasnya. Tapi kasihan untuk Zap di mana dia baru saja diprank sama Chen kalau rupanya dari ponsel tadi cuman alarm yang diatur untuk memancing Zap saja. Berlanjut pada persiapan penyegelan, meskipun menggunakan mata Leo, di sana sama sekali tidak terlihat nama dari vampir tersebut. Yang kemungkinan itu terjadi karena vampir barusan hanya setengah dari bagian tubuhnya saja, di mana nyawa intinya saat ini sedang dibawa menuju kemari oleh adik kelas Zap. Sedangkan di sisi lain, Black datang mengunjungi kuburan rumah sakit. Di sini terungkaplah kalau Black aslinya memiliki 2 kepribadian yang rupanya keduanya sama sekali tidak akrab. Kemudian karena Black sudah kelelahan, kepribadian satunya pun mengambil alih tubuhnya. Sore berganti malam, para anggota Libra kini tengah bersiap menyambut kedatangan adik kelas Zap yang juga membawa bagian utama tubuh vampir. Terlihat pesawat terus mendekat dan terbelah oleh monster gurita yang tiba-tiba muncul. Bersamaan itu, seluruh anggota Libra langsung melancarkan serangan, termasuk Leo yang berusaha menulis nama panjang sang vampir meski sedang jatuh dari atas gedung. Dan ketika sampai di bawah, Leo merasa aneh pada aura vampir. Juga selain itu, dia melihat cahaya merah misterius dari sebuah gedung. Dengan tanpa disadari, dari kejauhan semua pertempuran mereka kini sedang diawasi oleh Fem, Aligura, dan juga kepribadian lain si Black. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja cahaya merah yang dilihat Leo tadi nampak menembak ke atas langit. Di mana bertepatan itu pula, secara mendadak White terjatuh sembari memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Sementara Zap yang bertemu juniornya kini terus terbahak-bahak setelah tahu kalau dia adalah seorang manusia setengah ikan. Barulah setelah puas mereka berdua bekerja sama melawan si musuh utama saat ini. Mencegahnya menyatukan tubuh menggunakan teknik darahnya, Zap dengan juniornya ini segera menangkap dan membakarnya. Barulah sebagai penutup Klaus muncul melaksanakan ritual penyegelan. Lalu setelah mengatasi semua permasalahan tadi tanpa pemberitahuan sebelumnya, Master Raju meninggalkan si manusia ikan bernama Z O'Brien untuk bergabung dengan Libra. Bertepatan itu, di tempat lain Aligura menyerahkan sebuah kacamata khusus yang dipesan oleh bagian lain si Black. Terus sehabis mendapat kacamata pesanannya, dia bergegas menemui White yang terbaring di rumah sakit dan memerintahkan untuk mengambil mata Tuhan Leonardo menggunakan alat tersebut. Mendapat perintah itu, White yang sebenarnya merasa berat hati terus memandangi foto keluarganya sambil menunjukkan sedikit kilas balik dan terungkaplah kalau nama aslinya adalah Mary sedangkan Black sendiri adalah William.
Singkat cerita, saat ini Abram, Klaus, dan Stephen sedang menemui perwakilan dari League of High Order Spiritualis yang kita singkat saja jadi LHOS, sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menampung para caster agar bisa menjaga keseimbangan segel Hell Salem Lodge. Di mana saat ini mereka akan merundingkan mengenai masalah yang sedang dihadapi setelah dimintai bantuan oleh aparat pemerintah untuk melacak 1000 persenjataan buatan Cina, di mana kemungkinan pesanan itu dari teroris Legioka Brother. Karena itulah Chen mencoba mencari info dengan menyergap seorang otaku yang dinilai mencurigakan. Namun kecurigaan tersangkal ketika dia ketahuan sedang tertidur sambil layar menyala dengan menunjukkan sebuah adegan game ROG. Kemudian singkat saja masalah usai setelah dengan sendirinya 1000 pasukan Legioka Brother muncul dan berhadapan dengan Klaus. Juga bersamaan itu pula, organisasi LHOS memberitakan kalau ternyata ketika pertarungan melawan vampir sebelumnya, entah karena apa saat ini satu segel dari Hell Salem Lodge telah rusak. Tapi karena tidak mungkin segel bisa dirusak dengan serangan fisik, untuk sekarang mereka hanya menganggap kalau itu hanyalah kecelakaan saja. Sedangkan di sisi lain, Leo yang menemui Wade kini dituntun menuju sebuah gereja. Tak lain tak bukan untuk menjalankan perintah dari Black. Namun sebelum itu, kita akan diperlihatkan kilas balik dan awal mula kepribadian ganda Black tercipta. Bermula sedari dua saudara kembar ini mendapat julukan White dan Black dari ayahnya, menggambarkan mereka layaknya dua mata koin. Meskipun keduanya punya pribadi yang kontras, tapi William dan Mary saling melengkapi. Berasal dari keluarga caster yang turun-temurun bertugas menjaga keseimbangan segel, hanya William sajalah yang mewarisi kemampuan supranatural. Namun meski begitu, dengan karakternya yang terbilang culun, dia menjadi bahan bulian di sekolahnya. Berbeda dengan Mary yang meski tidak diberkahi kekuatan super, dia tumbuh menjadi anak yang berani dan selalu memarahi William dengan menyuruh untuk melawan para pembuli pakai kekuatannya. Lalu singkat cerita, tibalah waktu titik balik William, yaitu tepat setelah ayah dan ibunya mengorbankan diri untuk mempertahankan segel. Dikala itu pula muncul sebuah entitas misterius di depan Mary dan William. Dihadapkan dua pilihan antara mengorbankan atau berkorban, William pun memilih untuk menyerahkan tubuhnya pada sosok misterius itu. Barulah setelah itu, William yang kita kenal sebagai Black kini di dalam dirinya bersemayam kepribadian lain. Kemudian cerita kembali berlanjut pada Wade yang mau tidak mau menurut untuk merebut mata Leo dengan mempergunakan alat pemberian Black yang mengakibatkan Leo tak sadarkan diri. Selanjutnya Black pun membawa Leo yang tak sadarkan diri ke suatu tempat. Mengaku sebagai raja keputusasaan, ternyata dia bisa menggunakan mata Tuhan sesuka hati berkat dari kacamata pemberian Alikura sebelumnya. Tepat saat ini pula, Raja Keputusasaan menggunakan kekuatan mata itu untuk mengotak-atik segel, di mana bersamaan itu lagi-lagi White kesakitan pada jantungnya. Bertepatan itu, dalam monolognya dia berkata kalau seharusnya White sudah lama mati, karena sebenarnya selama ini dia hidup setelah orang tuanya memasangkan segel pelindung di sekitar jantungnya. Juga alasan itulah mengapa White mengaku sebagai hantu di pertemuan pertamanya dengan Leonardo. Dengan diketahui kalau terdapat segel dalam jantung Mary, sang raja keputusasaan pun menembak jantung dia. Terus karena sudah sekian lamanya Mary alias White dilindungi oleh segel, dirinya pun sekarang sudah melebur menjadi satu dengan segel lainnya. Diketahui semua ini dilakukan untuk mengulang tragedi seperti 3 tahun silam saat berubahnya kota New York menjadi Hell Salem Lodge. Tentu saja, tidak ingin kengerian sebelumnya terjadi lagi, organisasi LHOS pun bekerja sama untuk mengalahkan Raja Keputusasaan sekaligus memperbaiki segel yang telah dirusak. Tapi agar pengaruh Raja Keputusasaan tidak berlanjut, mereka pun harus segera menemukan Leonardo. Sementara di sisi lain, bersama dengan Fem yang disuruh menjaga Leo, dia malah ngajak taruhan menggunakan koin. Namun karena Leo tidak mau dan dianggap membosankan, dia pun mengabaikan perintah dan membiarkan Leo kabur. Lalu memilih menemui Black. Di sini Fem malah memprovokasi dia supaya bertingkah lebih gila lagi. Karena itu, dengan segel yang saat ini masih berada dalam kendalinya, dengan mudahnya dia mengacaukan struktur kota Hell Salem Lodge.
Dari memunculkan zombie dan juga menerbangkan puing-puing bangunan yang sudah hancur, terus menyusunnya hingga membuat gereja yang diduduki Black ini menjadi tempat tertinggi di kota. Kemudian setelah kacamata pada Leo hancur, saat ini dia pun sudah mendapatkan kembali kedua mata Tuhannya. Karena itulah Black sekarang tak punya kendali atas segel, membuat segelnya perlahan kembali stabil. Juga dengan Leo yang sudah tahu identitas asli White sebagai segel, melalui bantuan para anggota Libra dengan susah payah dia berusaha untuk mencari White menuju ke lokasi Black, yang mana saat ini dia sedang bertarung melawan Klaus. Pertarungan yang cukup intens ini berlangsung cukup lama dengan akhirnya Klaus lah yang harus tumbang. Sesudah itu, Raja Keputusasaan pun menyarankan semua orang untuk berhenti membuang waktu, supaya membiarkan dia mengambil alih tubuh William sepenuhnya, dengan bilang kalau dia sendirilah yang telah menawarkan tubuhnya sendiri, untuk digunakan untuk menghancurkan dunia. Barulah bertepatan itu, Leo pun tiba terus melihat ke dalam tubuh William, di mana nampak keinginan William yang masih berharap untuk terus hidup. Karena itu, Leonardo pun berteriak memanggil dan mencari keberadaan Mary, sampai bertemulah mereka. Tak panjang lebar, Leo mencoba meyakinkannya untuk menyadarkan William dari keinginannya menghancurkan dunia. Setelah tahu keinginan kakaknya yang masih ingin hidup, Mary pun setuju. Berlanjut, Leo langsung meresonansikan matanya ke William supaya bisa melihat keberadaan Mary. Lalu setelah mengutarakan segala keluh kesahnya, William pun sadar dan mau menggunakan kekuatan segel dari tubuh Mary untuk menciptakan dan memperbaiki segel yang tersisa. Terus karena itu Mary pun akhirnya benar-benar menyatu dengan segel Hell Salem Lot. Dan itulah seluruh alur cerita anime Kekai Sensen. Terima kasih buat yang udah nyimak, mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama atau lainnya. Sayonara.